Ya, apa yang disampaikan Ibu Megawati bahwa PDI Perjuangan insya Allah bisa berturut-turut menang 3 kali dari 2014, 2019, 2024 sangat mungkin. Dengan catatan PDI Perjuangan harus punya calon presiden, setidaknya calon wakil presiden. Karena pilpres dan pemilu kan serentak. Di partai yang memiliki kader maju atau mendukung seseorang yang berbobot dan dimungkinkan menang dalam pilpres, maka akan berdampak pada suara partai. Jadi sangat mungkin. Dan PDI Perjuangan itu kan bisa mencalonkan sendiri, jadi dia bisa menentukan arah, dia bisa mengajak partai lain berkoalisi ya. Sebagai partai pemenang dia tidak perlu berkoalisi sebenarnya. Jumlah kursi di DPR sudah lebih dari 20%. Artinya dengan sendiri pun dia sudah mampu ya. Tapi ya nggak mungkin sendiri lah ya. Iya. Pasti akan mengajak partai lain untuk berkoalisi, baik untuk menentukan siapa presiden, siapa wakil presiden. Akan tetapi yang pasti adalah bahwa PDI Perjuangan bisa membuat pasangan PDI juga bisa. Artinya ya tergantung situasi politik pada mendekati 2024 atau tepatnya pada pertengahan 2023 nanti. Ya, kalau bicara 2024 kan ini masih prematur ya Tum ya, maksudnya masih akan banyak yang mungkin terjadi dan masih belum ketahuan. Dan PDIP pun masih belum melalui ketua umumnya masih belum mendeklarasikan siapa calon-calon yang akan diusung menjadi calon presiden. Saya kira masih jauh. PDI Perjuangan itu sangat hati-hati dalam menentukan calon, apalagi presiden ya. Bahkan wakil presiden pun injury time ya pada waktu pada saat di 2014 maupun di 19. Pak Jokowi pun juga mendekati hari pencalonan kan. Artinya banyak pertimbangan pasti yang akan dilakukan oleh Bu Mega dan saran-saran dari tokoh-tokoh elit PDI Perjuangan. Dan beliau pasti akan melihat situasi politik dan kepentingan negara. Seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa Ibu Mega akan mendahulukan kepentingan negara daripada kepentingan partai. Karena ini adalah untuk negara, pilih presiden itu kan. Di samping kepentingan partai untuk memenangkan berturut-turut di parlemen, pasti juga menghitungkan kepentingan negara di 5 tahun ke depan. Media massa dan masyarakat, media sosial, di grup-grup WhatsApp, di grup-grup Instagram, Facebook, memang ada yang mendukung atau membuat gerakan mendukung Ganjar, ada membuat gerakan mendukung Puan. Tetapi ini sebenarnya terlalu dini, masih terlalu jauh, karena masih 2 tahun lagi lah pencalonan itu. Pencalonan ya, Pilpres tahun 2024, kemudian pencalonan itu di Agustus 2023. Sehingga menurut saya terlalu buang energi saat ini apabila kita berdebat tentang siapa calon presiden. Orang presidennya aja masih sehat, presidennya juga masih bergerak untuk membangun bangsa ini, juga keluar dari krisis sosial maupun ekonomi sebagai dampak daripada pandemi. Sehingga kalau banyak tokoh-tokoh politik, tetapi ya biasalah, karena merasa masyarakat ini Jokowi efek menurut saya ya. Jadi bahwa Jokowi itu rakyat loh, ada gerakan masyarakat yang seolah-olah dapat menentukan daripada masa depan bangsa ini, dan itu bagus menurut saya. Sehingga menyuarakan dukungan terhadap Pak Anies, ada Pak Ridwan Kamil, gitu kan? Ada Pak Prabowo, ada Pak Ganjar, ada Ibu Puan, dan lain-lain, bahkan ada Ibu Khofifah, gitu kan? Ini sebenarnya prediksi-prediksi yang jauh, tapi juga ada bagusnya, karena masyarakat merasa terlibat atau melibatkan diri dalam proses alih kepemimpinan nasional. Ini menurut saya bagus. Akan tetapi siapakah calon yang akan ditentukan oleh PDI Perjuangan, saya kira masih jauh lah. Masih jauh. Nah, ini kan banyak orang tuh yang mengkhawatirkan akan terjadi
politik dinasti tuh. Sebenarnya politik dinasti itu apa sih definisinya dan apakah itu memang terjadi di dunia bahkan di Indonesia gitu tuh? Politik dinasti itu nggak ada. Kalau ada keluarga politisi yang maju di dunia politik atau anak pemimpin mencari banyak contoh ya, baik di pilkada, di pilpres, bahkan di dunia. Contohnya Presiden Amerika itu ada Bush Junior, ada bapaknya Bush Senior, presiden kan, anaknya kemudian menjadi presiden di partai yang sama. Kemudian di India itu Perdana Menteri berturut-turut dari Nehru, Indira Gandhi, Rajiv Gandhi dan sebagainya. Jadi, tetapi karena negara demokratis itu nggak ada dinasti. Akan tetapi kalau ada dinasti politik yang mendominasi sebuah gerakan politik, ya ada. Semakin demokratis sebuah negara, semakin terbentuk dinasti. Dalam pengertian keluarga yang berperan besar terhadap partai tertentu. Misalnya Demokrat di Amerika, itu Kennedy sangat berpengaruh, bukan berkuasa ya, berpengaruh dan berkuasa ada hal yang berbeda. Dan itu wajar saja. Tetapi tidak semua anak biologis presiden pasti bermain politik, juga belum tentu. Putranya Bu Mega itu ada 3, tapi yang masuk ke politik kan cuma 2, kan begitu. Tamtam nggak masuk. Ya, jadi Prananda Prabowo dan Puan Maharani. Sama ada kalau kita bicara Soekarnois, yang muncul berpengaruh kan Megawati. Kenapa bukan Rahman? Kenapa bukan Sokma? Kenapa bukan Guntur? Kenapa bukan Guru? Kan begitu. Jadi kapasitas pribadi seseorang menentukan. Megawati menjadi presiden karena bukan anak Soekarno, kebetulan anak Soekarno. Nah, ini kita bedakan ya. Kebetulan dia anak Soekarno, sehingga lebih populer namanya. Tetapi bukan karena anak Soekarno jadi presiden. Nah, kalau dinasti kan karena anak presiden dia harus dicalon sebagai presiden, karena anak presiden. Tetapi kalau ada orang yang berkemampuan dan diperlukan oleh negara, kebetulan anak presiden, itu lebih prioritas karena popularitasnya, jaringan politiknya sudah terbentuk dan sebagainya. Itu saja sebenarnya. Nah, ini kan bukan hanya dilakukan oleh PDIP tuh. Artinya partai-partai lain ada juga yang melakukan seperti semacam itu, pengkaderan terhadap anak biologisnya ya. Misalnya Agus AHY lah contohnya, AHY betul. Yang paling menyolok ya. Ya memang biasa saja, seorang tua manapun akan menyiapkan anak-anaknya untuk melanjutkan daripada posisi orang tua. Wajar kalau memang punya kemampuan. Tapi kenapa bukan Ibas? Ibas kan lebih dulu masuk ke politik dibandingkan Agus Yudhoyono. Nah, itu mungkin Agus Yudhoyono dipandang lebih punya kemampuan. Jadi tetap kemampuan menjadi tolok ukur, bukan karena anak, gitu ya. Tapi orang tua atau keluarga pendukung daripada orang tua mengkondisikan anaknya bahwa wajar. Bahkan bukan hanya di dunia politik. Banyak jenderal yang anaknya jenderal. Banyak mantunya jenderal menjadi jenderal. Banyak kan? Ria Mizar Kudu, Menteri Pertahanan, Jenderal Bintang 4 Kasar, itu mantunya Pak Tri loh. Dan putra-putra Pak Tri ada yang jenderal polisi, ada yang jenderal angkatan darat. Apakah itu karena dinasti? Kan enggak. Jadi seseorang yang hidup dalam keluarga militer sangat berkecenderungan anak-anaknya menjadi militer. Tapi belum tentu akan menggantikan posisi ayahnya, belum tentu. Bisa di atas ayahnya, bisa di bawah capaian dia ya. Sama dengan dunia politik sama. Karena keluarga atau orang tuanya adalah bermain dalam kalangan politik, maka anak-anaknya kemudian terilhami masuk di dunia politik. Baik itu bupati, baik itu gubernur, itu sudah banyak terjadi. Demikian juga dengan presiden. Nah, Puan kebetulan adalah kakeknya presiden, ibunya presiden, bapaknya ketua MPR, kan gitu kan, politisi. Dan Puan sejak kecil berada di lingkungan politik. Dan dia masuk secara aktif di politik. Kemudian dari bawah, artinya tidak ujuk-ujuk ya. Jadi melalui proses kepemimpinan di lingkungan partainya dan punya kapasitas. Beliau pernah jadi menteri, pernah menjadi ketua DPR. Sekarang menjadi ketua DPR ya. Sejak bertahun-tahun menjadi anggota DPR. Wajar saja kalau kemudian ada
tokoh-tokoh PDI Perjuangan yang menggadang-gadang dan mengisukan atau mensosialisasikan bahwa Puan adalah calon presiden potensial. Nah, sama dengan teman-temannya Pak Ganjar, masyarakat yang mengenal kinerja Pak Ganjar, kemudian menganggap bahwa untuk menggantikan Pak Jokowi itu tipikal yang tepat Ganjar loh, kan gitu kan. Nah, kemudian membentuk gerakan pendukung Ganjar, gerakan relawan Ganjar, itu aja. Tapi dua-duanya saya tidak melihat mendeklir diri ya. Ganjar Pranowo, saya akan mengajukan diri mencalonkan sebagai presiden. Tidak pernah. Atau staff pribadinya deh, bisi-bisi, Pak Ganjar mau jadi calon lo, hubungin. Kalau itu kan hubungi teman-teman dekatnya dihubungi. Ini kan enggak. Jadi kadang-kadang pendukung Pak Ganjar itu gak kenal loh secara pribadi dengan Pak Ganjar. Sama dengan Pak Jokowi dulu. Banyak masyarakat yang tidak kenal Pak Jokowi, tapi tiba-tiba menjadi relawan dan sekarang menjadi dekat kenal karena setelah jadi relawan. Sama. Nah itu saya kira bagus. Peran aktif daripada masyarakat di dalam proses pencalonan presiden, gubernur, waktu saya kira bagus. Oke, kalau antara Ganjar dan Puan, kans atau kapasitas menurut ketum, pandangan ketum, mana yang lebih kuat dan punya kemampuan leadership yang paling bagus? Kalau dari pengalaman memimpin, Ganjar punya kepemimpinan selama 10 tahun di daerah. Ini gubernur kecil dan presiden kecil sebenarnya. Walaupun kekuasaannya tidak sebesar presiden, tetapi setidaknya akan lebih yahut apabila bergerak menjadi gubernur. Itu di Amerika juga banyak mantan gubernur, tidak semua ya, gubernur menjadi presiden biasa. Banyak ya di Amerika seperti Clinton, seperti Bush, nah, itu juga pernah menjadi gubernur kemudian mencalonkan diri menjadi presiden dan menang. Ada kemungkinan Indonesia setelah 2 kali pemimpin dipilih secara langsung, pertama Pak SBY itu adalah dari menteri menjadi presiden, kemudian Pak Jokowi dari gubernur menjadi presiden. Apakah akan model Pak Jokowi yang dipakai apa model Pak SBY? Jadi ada 2 model di Indonesia. Menteri pilihan langsung ya, tiba-tiba mencalonkan diri menjadi presiden, menang. Kemudian gubernur menjadi calon presiden, menang. Nah, bagaimana dengan antara mantan menteri, pernah jadi menteri, pernah jadi parlemen, ketua DPR, menjadi calon presiden? Itu juga kuat, karena dengan pernah menjadi ketua DPR dan pernah menjadi Menko, jaringan politik secara nasional sudah kuat, bahkan internasional itu kuat. Akan tetapi Ganjar juga tidak kalah, tiba-tiba tidak kuat. Ganjar Pranowo 10 tahun insya Allah kalau tidak ada halangan apa-apa menjadi gubernur. Nah, kinerja akhir jabatannya nanti akan dinilai oleh masyarakat. Bagaimana keberhasilan pembangunan di Jawa Tengah? Bagaimana kepuasan masyarakat Jawa Tengah atas kepemimpinan Ganjar? Kalau itu hasilnya bagus, yahut, maka Ganjar lebih punya potensi untuk menjadi calon lebih kuat. Tetapi kembali ini masih panjang, karena bagaimanapun sejak Ibu Puan menjadi ketua DPR, DPR itu bagus, adem, tidak hiruk-pikuk, tidak gaduh pimpinannya ya. Kalau kita lihat pimpinan selalu kebersamaan, membangun jaringan ke politik di tingkat nasional yang oleh Bu Mega, Bu Puan, itu cukup bagus. Dua-duanya memiliki kans. Tinggal bagaimana nanti masyarakat menilai, masing-masing juga punya kelemahan. Bukan berarti semua kuat ya. Tapi bagi masyarakat tentu punya pertimbangan-pertimbangan di dalam mendukung seseorang. Demikian juga Ibu Mega pasti akan berpikir secara luas untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan negara, karena Ibu Mega selalu mendahulukan kepentingan negara daripada kepentingan partai, mendahulukan kepentingan partai daripada kepentingan keluarga. Maka saya yakin Ibu Mega secara bijak dan rasional akan menentukan calon presiden atau wakil presiden
sesuai dengan kebutuhan. Itu aja kira-kira. Oke, Tum. Jika begitu Tum, bagaimana kira-kira peta Pilpres 2024 mendatang? Kira-kira seperti apa geopolitik dan ininya? Begini, pertama PD Perjuangan bisa mencalonkan diri sendiri, karena tidak mungkin, hampir bisa yakin tidak mungkin bagaimanapun PD Perjuangan akan berkolaborasi dengan partai-partai lain. Tapi leading sektor, pemimpin dari koalisi pasti PD Perjuangan. PD Perjuangan tergantung apa dengan siapa nanti berkoalisi, tergantung kesepakatan yang dibuat. Apakah koalisi hanya untuk Pilpres atau koalisi semi permanen atau permanen sampai dengan pilkada, ya kan? Bupati kan serentak ya. Iya, jadi presiden, gubernur, pemilihan bupati wali kota itu serentak. Akan sangat indah apabila ada 3 atau 4 partai berkoalisi dan kemudian partai yang mana lebih kuat di suatu daerah, dia berhak mencalonkan gubernurnya atau wakil gubernurnya. Presiden dan wakil presiden mungkin dari PD Perjuangan, presidennya misalnya, wakilnya kesepakatan, ya kan? Kemudian gubernur DKI yang paling kuat siapa, Jawa Barat siapa, Jawa Timur siapa, Aceh siapa. Lah bisa saja gantian, hanya ada yang menjadi partai pendukung dalam koalisi di provinsi maupun di kabupaten kota, ada yang calonnya harus dari partai saya untuk kabupaten ini atau wali kota ini. Nah, itu dari 3-4 partai ini yang kemudian akan berkoalisi semi permanen mulai dari tingkat nasional sampai ke top, atau 5 partai misalnya. Itu tergantung daripada kesepakatan masing-masing pimpinan partai politik, sehingga kemungkinan menurut saya akan sangat indah hasilnya apabila koalisi nasional dan sampai dengan koalisi pemilihan di kabupaten kota, baik di parlemen maupun di eksekutif, dibangun sebuah koalisi nasional dengan berbagi pencalonan sesuai dengan kekuatan, karena masing-masing daerah kan tidak, walau PD Perjuangan itu pemenang, tidak semua daerah kuat. Mungkin Sulawesi Selatan kuat Gerindra misalnya atau apa, kemudian kalau dia dengan Gerindra atau dengan PKB misalnya, PKB, Gerindra, PD Perjuangan, mungkin PKB akan ambil peran untuk gubernur Jawa Timur misalnya, atau tapi PD lebih kuat sih. Kemudian juga Jawa Tengah siapa, Jawa Barat siapa, itu bisa saling mengisi di dalam partai-partai politik itu di dalam membangun koalisi. Nah, ini ada istilah baru tuh, koalisi semi permanen, bahwa dalam setiap politik kan pasti memang ada koalisi tuh, tapi apa yang disebut dengan semi permanen dan seperti apa koalisi permanen? Ya kalau soal koalisi permanen, koalisi terus menerus ya, daripada pilihan itu sampai dengan kabupaten kota, aku platform politik mulai dari Pilpres, Pileg lah. Saya katakan semi permanen karena sifatnya akan lebih bagus kalau permanen ya. Permanen itu betul-betul 3 atau 4 partai berkoalisi baik di Pilpres, Pilgub maupun bupati dan wali kota. Artinya di semua pilkada di semua daerah semua berkoalisi. Tapi kemungkinan kan tipis. Selama ini di nasional koalisi, di daerah belum tentu. Karena itu disebut semi permanen. Ya, semi permanen itu apabila tidak mutlak, ada tambahan-tambahan di daerah tertentu ya. Ada misalnya ada calon tunggal, semua partai berkoalisi. Seperti Semarang, kemudian di Kediri, semua mendukung ya kan. Ada juga pasangan walaupun di nasional Gerindra punya partai, ada Gerindra sama PD Perjuangan, ada Gerindra PKS dengan PD Perjuangan atau dengan partai lain. Jadi itu sangat koalisinya koalisi kepentingan elektoral, tidak ada kepentingan ideologis. Oke. Tum, dengan kondisi yang saat ini terjadi, ada kemungkinan nggak nanti 2024 itu pemilu akan terjadi secara digital? Belum. Situasinya belum memungkinkan. Kalau 2029 mungkin. Artinya Indonesia memang belum siap untuk infrastrukturnya belum, kebiasaan belum, budayanya belum. Jadi mungkin ya 2029 bisa.